Jangan, jangan, jangan kau suriahkan Indonesia karena ambisi rebut kekuasaan. Jangan, jangan, jangan kau suriahkan Indonesia karena ambisi jadi imam besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Sekarang ini kita akan bahas masalah Komnas HAM, Mas Bro. Keputusan Komnas HAM yang katanya polisi melakukan pelanggaran HAM. Gini Mas Bro, Komnas HAM itu kalau netral, ini kalau netral ya, menjalankan tugasnya dengan baik, dengan benar, tidak ada kepentingan politik, benar-benar menegakkan kebenaran, benar-benar menegakkan keadilan. Kita semua rakyat Indonesia bisa menerima lah apapun keputusan Komnas HAM. Tetapi jejak digital dari Komnas HAM ini berbicara, Mas Bro. Jejak digital dari Komnas HAM ini bisa kita lihat. Komnas HAM ini sudah tidak netral. Sejak Ahok, sejak Pilpres, mereka ikut bermain, memainkan isu. Membenci Jokowi, membenci pemerintahan ini ketika Jokowi menjabat. Jadi Komnas HAM ini tak lebih dan tak kurang seperti penjahat. Kelompok penjahat yang memang disetting untuk bikin kekacauan di NKRI. Ya mungkin di belakang Komnas HAM ini ada antek-antek asing. Kemudian Komnas HAM ini berkolaborasi dengan para mafia penguras uang rakyat yang korup, yang saat ini punya titel sebagai orang elit di NKRI. Ya seperti keluarga Cendana, Cikeas, Kala Bakri. Pasti mereka bermain menggunakan Komnas HAM ini sebagai alat kegaduhan, alat keributan. Rakyat Indonesia sudah tahu, Mas Bro, siapa di balik Komnas HAM ini. Keputusan-keputusan yang diambil cenderung sebagai teror kepada pemerintah, sebagai teror kepada TNI dan Polri. Jadi jejak digital ini sudah nggak bisa dihapus, sudah nggak bisa dihilangkan, karena Komnas HAM ini sudah bermain politik. Kalau Komnas HAM sudah bermain politik, cuma satu, Mas Bro, bubarkan Komnas HAM atau ganti orang-orang yang ada di Komnas HAM dengan orang-orang yang benar-benar netral. Ini baru deal. Kalau sekarang dengan jejak digital yang berepotan, yang menentang dan menantang pemerintah, Komnas HAM lalu mengeluarkan
sebuah keputusan lebih hukum daripada hukum Indonesia, lebih hakim daripada hakim, lebih polisi daripada polisi, lebih TNI daripada TNI, lebih pemerintah daripada pemerintah. Dan ternyata benar keputusannya menginjak-injak dari kebenaran dan dari keadilan. Insya Allah saya yakin rakyat Indonesia itu lebih percaya kepada pemerintah, lebih percaya kepada TNI Polri, lebih percaya kepada Polri. Mana mungkin seorang yang sudah nyata-nyata atau ormas yang sudah nyata-nyata membangkang selama ini bisa mengeluarkan suatu keputusan yang netral? Nggak mungkin. Orang-orang di dalam Komnas HAM ini orang-orang yang bermasalah, para pendukung 212, para pendukung hashtag 2019 ganti presiden. Mereka bermain, mereka mungkin punya orderan yang cukup lumayan. Sayang rakyat ini tidak bodoh, Mas Bro. Rakyat ini sudah pada cerdas. Jadi rakyat menganggap keputusan Komnas HAM yang mengatakan bahwa Polri ini melanggar HAM itu hanya sampah, tidak berguna. Mari kita berlogika, Mas Bro. Mari kita berlogika. Andaikan orang-orang FPI ini tidak terus-menerus melindungi Rizik Syihab, taat kepada hukum dari sejak awal, Rizik Syihab dipanggil, panggilan pertama datang, semuanya akan beres, bro. Tetapi setelah panggilan pertama dilayangkan, tidak datang juga. Panggilan kedua dilayangkan, tidak datang juga. Wajar, Mas Bro, kalau misalkan polisi muntit. Karena bisa saja Rizik Syihab melarikan diri ke luar negeri, melarikan diri atau bersembunyi di mana. Yang namanya orang sudah hampir menjadi tersangka, jadi dikuntit, wajib dikuntit. Kalau kamu nanti urusan besar ya. Ketika dikuntit, orang-orang FPI ini sudah tahu, sudah merencanakan sesuatu yang brutal. Ya kata mereka, katanya jihad, mati di jalan Allah. Ya kalau mati di jalan Allah nggak usah ribut. Kalau mati teriak-teriak HAM, kalian harusnya bersyukur, tumpengan anak-anak kalian katanya masuk surga. Kalau masuk surga udah tumpengan aja, nggak usah upah lapor, nggak usah uras-urus, nggak usah ribut-ribut masa pelanggaran HAM. Berarti kalau begitu surganya bohongan dong. Dari dulu saya tuh dengan orang-orang FPI ini ya gak begitu percaya. Dia itu teroris, para pengacau, orang yang ingin memecah belah NKRI ya harus ditindak. Masa aparat kepolisian ingin menegakkan hukum, memberantas terorisme di Indonesia, disangkakan melanggar HAM? Gak masuk akal, bro. 6 orang FPI yang saya sebut teroris ini kan bawa senjata. Kalau sudah bawa senjata, senjata rakitan, senjata tajam, ini sudah jadi alat bukti bahwa FPI memang teroris. Kalau didor ya sudah hal yang wajar. Daripada negara ini hancur lebur, lebih baik tembak saja. Daripada misalkan terus bikin ribet dan bikin ribut, lebih baik tembak saja.
berbahaya. Apalagi ketika 4 orang yang dimasukkan ke mobil polisi mau menikam polisi, merebut senjata tajam, senjata polisian, melakukan perlawanan. Ya kalau sudah jadi urusan, sudah bukan urusan hukum lagi. Ini membela diri, kalau membela diri ya nggak ada istilah pelanggaran HAM. Polisi sedang menegakkan hukum di Indonesia. Aparat di lapangan sedang menegakkan hukum di Indonesia. Kalau ada sesuatu yang berbahaya bagi dirinya dan bangsa ini, ya jalan yang paling cepat, tembak mati. Emang bahaya. ini memang bahaya. Dari dulu jauh-jauh hari saya sudah ngomong, HTI itu adalah BPUPKI-nya Khilafah. FPI ini adalah pasukan perangnya Khilafah. Jadi kalau kata Munarman bahwa FPI tidak punya senjata, bohong. FPI punya senjata, FPI pasti terlatih, dilatih, dan sesuatunya akan nampak kalau waktunya sudah tiba. Untungnya segera terdeteksi oleh polisi. Ini jempol. Kalau Basri teroris yang ngancurin bom gereja, kantor polisi, itu mudah bro, mudah. Tapi kalau teroris yang sudah jadi ormas, lalu didukung oleh PKS, oleh PAN misalkan, oleh Cikeas Cendana, Bakri, Kala, ini urusan cukup repot, tidak mudah membalikan tangan. Yang penting sekarang polisi sudah benar melakukan sebuah tindakan pengamanan. Rakyat Indonesia dimanapun kalian berada harus mendukung. Kita kawal, kita lindungi TNI Polri kita. Kita semua lebih percaya kepada polisi daripada kepada Komnas HAM. Komnas HAM itu adalah Komisi Nasional hanya main-mainan. Jadi bonekanya asing, bonekanya Cikeas, Cendana, Kala, Bakri, para mafia yang paling bermasalah di negeri ini. Kita sudah tahu yang ada di belakang Rizik Syihab itu siapa. Kita sudah tahu yang ada di belakang Fadlizon itu siapa. Kita sudah tahu yang ada di belakang Rizik Syihab itu siapa. Di belakang orang-orang HTI, FPI, PKS itu siapa. Kita sudah tahu. Kelompoknya itu aja. Orang yang tidak senang kepada Jokowi. Makanya mereka berupaya bagaimana caranya mencari cara, mencari kesempatan di dalam kesempitan agar pemerintahan Jokowi ini runtuh, roboh. Namun sayang bro, gagal. Karena Gus A ini selalu punya pemikiran kalau orang yang baik itu insya Allah baik-baik saja. Jadi terakhir, saya sudah sangat yakin rakyat sudah tahu Komnas HAM itu siapa. Dia itu antek asing, antek Cendana, antek Cikeas, antek Bakri, yang memang menginginkan kegaduhan yang berujung kepada penggulingan Jokowi. Kita sudah tahu. Jadi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, insya Allah saya yakin akan lebih memilih polisi daripada Komnas HAM. Polisi itu disumpah bro, untuk bela Pancasila, bela NKRI, bela kebinekaan, bela UUD 1945, bela kita semua. Sedangkan Komnas HAM disumpah sama siapa? Perut dan otak mereka dikendalikan.
Oke, gitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, jangan, jangan kau suriakan Indonesia karena ambisi rebut kekuasaan. Jangan, jangan, jangan kau suriakan Indonesia karena ambisi jadi imam besar. Jangan, jangan, jangan kau suriakan Indonesia karena ambisi ingin kawin lagi.